Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa hadirin yang dirahmati Allah. Ya, sebenarnya kita hidup ini sudah diprogram Allah. Jadi alam semesta diri kita ini bayang-bayang. Jadi siapa itu pasti ada yang menggerak, ada penggeraknya. Ada wujudnya, ada kenyataannya. Nah, kita sadarilah dari kita ini, gerak kita ini siapa yang menggerakkan? Keinginan kita siapa yang berkehendak? Mata kita, basar siapa yang menjadikan kita melihat? Kuping kita, sami siapa yang menjatakan kita bisa mendengar? Itu adalah tentang adanya Allah, kuasa Allah dalam diri kita. Kita inilah Allah, jelaslah Allah. Yang tidak ada daya upaya kecuali bila Allah. Ini hadirin. Makanya Allah Subhanahu wa taala dia berfirman kepada Nabi Daud, "Wahai Daud," kata Allah, "aku ingin menjadikan satu kaum akhir zaman untuk memberitahu tentang kebesaranku, tentang kemuliaanku, dan kaum itu tidak punya ilmu dan tidak punya kelembutan." Maka kata Nabi Daud, bagaimana mungkin ya Allah umat itu bisa melaksanakan kerjanya, tanggung jawabnya, ilmu nggak punya, kelembutan nggak ada, yang ada kasar, yang ada jahil. Wahai Daud, ketahuilah, aku akan memberikan kelembutan, aku akan memberikan ilmu yang ada padaku, aku berikan kepada dia. Ini hadirin. Jadi ini bagi kita, Allah ini sembunyi pada dunia ini, nggak menampakkan kebesaran, nggak menampakkan kehebatannya. Maka kalau kita nggak mendapatkan siapa itu Allah, agungnya Allah, maka yang besar adalah selain Allah kita agungkan. Siapa kita agungkan? Yaitu dunia ini. Istri kita bisa, anak kita juga bisa, jabatan kita juga bisa, gunung pun jadi kita besarkan, Pak. Kenapa kita nggak membesarkan Allah? Maka tugas kita ini bagaimana kita melipatkan Allah, mengenalkan keagungan Allah, menyampaikan kuasa Allah, untuk bagaimana hati kita hanya ada satu-satunya kebesaran Allah. Tidak ada selain Allah ada di hati kita. Karena yang ada hanya Allah, Pak. Yang ada hanya Allah. Jadi tidak layak kalau hati kita ini ada kebesaran selain Allah, Pak. Nggak layak dong. Ya, kan yang berbuat Allah, yang ada hanya Allah, tapi kita besar, yang tidak ada kita besar-besarkan. Yang nggak jelas, yang tidak pasti, yang nggak bisa apa-apa kita besarkan. Kan itu bagaimana coba? Ya, semua Pak atas kuasa Allah. La ilaha illallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini Pak Allah ciptakan untuk ujian aja. Jadi kita peranan, Pak. Kita sedang berperan ini. Siapa sekurangnya, siapa saudaranya? Allah. Mau jadikan miskin kah? Ya Allah menjadikan kita miskin. Seketaranya begitu. Allah menjadikan kaya, ya udah begitu rencana Allah. Ya, kaya miskin rencana Allah, miskin sakit, miskin kaya rencana Allah, sakit sehat rencana Allah, mulia hina rencana Allah, mati hidup rencana Allah. Jadi alhamdulillah kalau kita ini memahami, Pak, perkara-perkara ini, hidup ini tidak ada yang dipermasalahkan. Semuanya adalah ujian bagi kita. Semua yang terjadi adalah kehendak Allah.
perbuatan-perbuatan yang terjadi itu atas daripada kehendak Allah. Apakah dia bisa mendatangkan kita kebaikan kepada kita, itu dari Allah. Apakah dia datang pada bisa menyusahkan kita, dari Allah. Jadi tidak ada lagi kita rasa hati kita itu kesel, dongkol, nggak ada, Pak. Siapapun yang kita hadapi, siapapun ini, semata itu daripada apanya Allah Subhanahu wa taala. Allah, Pak, ini ketika dia alam takyin, alam kesendirian, alam kosong, yang hanya dia sendiri, yang hanya ada dia sendiri, Pak. Tidak ada apa-apa. Dia alam kesendirian, belum ada yang nampak yang adanya, yang namanya ada atau tidak ada, kehidupan pun nggak ada, ya. Yang namanya Allah pun belum ada ketika itu. Hanya ada, yaitu hanya dirinya sendiri. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingin dikenakan atas kepada dirinya, ingin dikenakan. Karena kalau Allah enggak menjohirkan dari dirinya sendiri, Pak, maka siapa yang mengenal aku? Siapa tuh Allah? Siapa tuh makhluknya? Enggak ada. Siapa yang menyembah? Siapa yang disembah? Enggak ada. Ya, enggak ada, Pak. Hanya dia sendiri. Maka Allah telah menjohirkan, mentajalikan dirinya dari diri sendiri, Pak. Itu zatnya, dari itu pada nurnya. Jadi alam semesta ini, Pak, daripada kejohiran nurnya Allah Subhanahu wa taala. Baik itulah gunung, matahari, bulan, bintang, pohon, ya, aras, surga, neraka, lauh mahfud, semuanya atas kejohiran daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita, Pak, mengenal Allah, wajib, Pak, hukumnya. Awal wajibin ala insanu wa marifatullah. Awaludin marifatullah. Awalnya kita untuk mengenal Allah, kenalkan dulu tentang marifat kepada siapa yang kita ingin tuju, siapa yang kita ingin sembah, siapa yang ingin kita kenalkan dulu, Pak. Kenalkan dulu. Nah, jangan kita asal main ibadah. Kita marifat dulu sama Allah. Bapak kalau tanpa kenalan, kenal seseorang bagaimana, Pak? Langsung diajak kawin aja, nggak kenalan dulu, nggak ada rayuan, nggak ada pengorbanan, bagaimana mungkin dia mau? Jadi hadirin, Allah tuh bisa mengenakan dirinya kalau dari dirinya sendiri dia mau dikenalkan kepada hambanya ini. Ya kalau enggak, ya kita sampai kapanpun kita kalau kenal sama Allah. Barang siapa yang tidak marifat sama Allah, Pak, dirinya, maka di akhirat pun dia tidak kenal sama Allah, Pak. Tidak kenal, gimana dia kenal? Karena apa-apa yang diketahui, Pak, di dunia ini tentang marifat Allah, nanti pun akan terjadi juga nanti terjadi di akhirat. Jadi Allah tuh enggak bisa dibayangkan, Pak. Nggak ada jarak antara Allah dengan hambanya. Jauh tidak berjarak, dekat tidak tersentuh. Tidak Allah. Sangat dekat ya, Pak, sama Allah, Pak, Masya Allah. Apalah tusirun. Jadi apakah enggak menyadari? Wa bi amsikum apalah tusirun, kata Allah. Aku ini nyata. Apa ada pada dirimu ini, aku nyata. Tapi kenapa kau enggak menyadari, wahai hamba padaku? Aku lebih jelas daripada matahari yang kau lihat. Aku lebih jelas sampai apa melihat daripada teman kamu sendiri. Aku lebih jelas daripada melihat kamu itu pohon. Lebih dari itu, Pak. Saking jelasnya Allah itu johir. Bukan hanya batin, Pak. Allah johir, Allah batin. Kenapa kita nggak menyadari? Kenapa kita nggak mau memahami perkara ini, kata Allah? Wa ma'akum aina
Aimana kuntum. Kemana kamu pergi, kemana kamu melangkah, di situ aku. Kata Allah ya. Di situ aku hadirin. Nah hadirin, jadi kita ini harus memahami daripada perkara ini. A insanu sirihu, wasiri sifati, wasifati lagoi. Jadi insan itu rahasia Allah. Dan rahasia Allah itu sifat lagoi, dan sifat itu adalah aku. Sifat adalah tiada lain aku, diriku, kata Allah. Jadi insan itu rahasia Allah, Pak. A insanu sirihu wasiri sifati wasifati lagoi. Ini, Pak. Jadi kita ini, tapi kita jangan mengaku Tuhan, nggak boleh. Kita tidak boleh mengaku Tuhan. Atau tidak mengakui keberadaan Tuhan, sifat Tuhan ada dari diri kita, atau kita nggak mengakui, itu nggak boleh. Kita mengakui Allah itu hukumnya kufur, kita tidak mengakui keberadaan Allah syirik. Itu dia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin, kita melihat perbuatan apapun orang lain ini, itu apanya Allah. Apapun yang kita lihat perbuatan, lihat siapa pelakunya. Siapa pelaku perbuatan pasti ada pelakunya. Siapa itu, Pak? Ini hadirin, lihat perbuatan itu pasti ada yang berbuat. Nggak ada perbuatan tanpa ada yang melakukan. Jadi kalau kita paham siapa pelakunya, itu Allah. Dia baik sama kita, dia Allah pelakunya. Maka kita tuh sabar, sadar. Tidak ada kebencian kepada siapa yang telah menzalimi kita. Dan tidak ada kita rasa gembira kepada orang yang menyenangkan kita. Tidak ada, Pak. Karena semua datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Ini apa yang kita harus dimengerti, Pak, dipahami. Jangan kita ini merasa kita yang berbuat. Jangan merasa kita yang wujud. Kita ada dalam ketiadaan, Pak. Kita ada tapi dalam ketiadaan. Ya, wujud kita ini bukan wujud sebentar kita, Pak. Coba Bapak kita harus, Pak, dipahami lah. Ini dalam diri manusia ada sifat mani ya, 7. Kodrat. Itu punya Allah, kodrat bukan kita, Pak. Irodat, keinginan itu keinginan Allah. Ya. Sami, mendengar, itu daripada kuasa Allah, bukan kita, Pak. Lisan, kita bisa bicara, kalam, itu kalam daripada kuasa Allah. Kemudian kita ilmu, kita mengetahui sesuatu, itu bukan kemampuan kita, tapi ilmunya Allah. Apa yang ada pada hamba, Pak? Enggak ada. Yang jelas di hamba itu jahil, fukoro, lemah, tidak punya apa-apa, bukan apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Itulah yang jelas, Pak. Hamba ini lemah, bukan apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan tidak punya apa-apa. Itulah hamba, hadirin, yang kita harus dipahami. Maka begitu kita mengakui kelemahan kita di hadapan Allah, bahwa kita ini fukoro, bahwa kita ini jahil, maka Allah katakan la ajizan bihi, maka mulia di mata Allah. Ini, Pak. Maka itulah, Pak, kita harus benar-benar mengakuin tentang daripada sifat hamba yang sebenarnya, akuin. Maka mulia di depan Allah. Tapi orang merasa dirinya, merasa tahu, merasa alim, maka dia sudah merampok sifat Allah yang maha tahu, yang maha alim. Kalau merasa orang itu merasa kaya, maka dia telah merampok sifat Allah yang maha kaya. Ya, ini. Maka hadirin, kalau kita sudah memahami, Pak, marifat pada Allah yang indah, Pak. Barang siapa yang sudah mengenal Allah, Pak, marifat pada Allah, surgalah di dunia dia, Pak. Sebelum nanti dia ada di dunia bisa surga, Pak. Apalagi surga di akhirat lagi lebih lagi indah, Pak. Ya, apalagi indah, apalagi indah lagi, Pak, surga di akhirat. Ya, surga di dunia dia dapatkan, Pak, manis bersama Allah, indah bersama Allah. Mau pergi bersama Allah, mau tidur bersama Allah, mau makan bersama Allah. Apa yang nggak indah, Pak, hidup kalau begitu, Pak, masya Allah. Tapi bersama kita, bersama nafsu, nah ini yang masalah, Pak. Ini yang menjadi
permasalahan manusia Pak. Merasa dia hidup dengan kehendaknya dia berbuat kehendaknya dia, maunya dia. Ini ya orang yang namanya nafsunya. Maka Allah katakan Pak, ya Allah, jangan sampai engkau merajai nafsuku walaupun satu detik. Ya, jangan sampai nafsuku ini merajaiku walaupun hanya satu detik. Bahaya Pak nafsu ini kalau sampai menguasai diri kita nafsunya. Maka jihad yang paling besar lah jihad melawan hawa nafsu. Dari nafsu amarah, amalah sampai nafsu mutmainah. Ya ayyuhan nafsu mutmainah irji ila mariyatan mardiah. Hei nafsu yang tenang, kembalilah kepadaku dengan surga yang telah sediakan buat kamu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pak, ketika kita dulu tidak ada nih, ya, kita ini kan tadinya nggak ada, sekarang kita wujud ada, ya. Nah, ini memang Allah lakukan hadirnya kita memang untuk Allah program Pak. Kita lahir pada siapa yang melahirkan kita, di mana kita lahir, di mana kita mati, ya. Berapa nasib kita, gimana keadaannya, berapa bahagia atau celaka, kaya atau miskin, sakitnya, sehatnya gimana. Itu semua di program Allah Pak. Di program Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita Pak yang kita takutin nih di ujung akhir kita nih. Apa kita sul khotimah atau kita sul khotimah atau kita usul khotimah. Kan tuh. Tapi orang yang ngerti agama para wali nggak begitu takutin. Yang takutin bukannya akhirnya, bukan sul khotimahnya, tapi yang ditakutin ketika awal dijadikan kita Pak. Karena itu penentuannya. Bahagia celakanya di situ Tuhan Pak. Ketika di alam rahim ya, di alam ajali itu sudah tentukan Pak. Bahagia celakanya, ya, mulia hinanya sudah tentukan ketika di awal kita diciptakan Pak. Jadi orang yang paham itu dia yang takut di awalnya itu Pak, bukan di akhirnya. Nah, bukan dia takut matinya sul khotimah, bukan. Tapi di awal penciptaan itu Pak yang ditakuti orang-orang alim itu. Hadirin yang dirahmati Allah, Pak, kemuliaan Allah ini sejauh mana korban kita pada Allah. Sebagaimana kita korban sama Allah, bermujahadah, bermakrifat, semakin tinggi derajat kita Pak di mata Allah. Maka kalau ingin Pak kemuliaan sama Allah lah. Jangan Pak kita minta kemuliaan di luar kepada makhluk. Percuma Pak. Kemuliaan jadi presiden, kemuliaan ingin jadi menteri, cemen Pak. Bapak jadi menteri Bapak copot, jadi rakyat lagi. Nah, jadi ini lagi. Ya. Jadi orang-orang kere lagi. Tapi wa marifat pada Allah, ya. Bapak ingin marifat pada Allah. Bapak jadi arif, orang yang mau memahami hakikat dirinya. Sampai mulai dari Bapak berlintis terus berjalan menuju Allah. Sampai tingkat wasilin. Tidak ada yang dilihat, hanya Allah. Masya Allah Pak. Ini perjalanan kita masih panjang Pak. Maka kita ini harus usaha Pak untuk belajar mendekati ta'aruf sama Allah. Ya. Jadi inilah Pak, yang siapa yang menuju pada Allah, maka Allah pun menuju kepada kita Pak. Begitu Bapak ingin marifat pada Allah Pak, begitu keinginan Allah udah datang pada kita Pak. Allah bagaimana keinginan kita lah. Ya. Jadi kita ada suatu ajam yang besar, suatu keinginan yang besar, himah yang besar Pak. Ingin kita mulia dengan Allah. Ingin dapat karomah yang dekat dengan Allah Pak. Inilah suatu himah yang besar Pak, yang sangat kita inginkan Pak bagi setiap kita Pak. Himah, keinginan yang besar itu kita dekat dengan Allah. La ilaha illallah. Ini Pak ini. Dekat kita dengan jabatan dunia maya. Enggak lama Bapak jadi presiden paling 5 tahun. Pecat ya udah. Tapi kita dengan Allah mulia selamanya. Tidak ada lagi kehinaan. Hidup selamanya, mulia selamanya. Kaya selamanya, tidak ada miskin. Hidup selamanya, tidak ada kematian. Siap selamanya, tidak ada lagi sakit. Ini apa? Bila kemuliaan sebenarnya Pak, bila kita dekat Allah.
tidak ada lagi galau. Ketika datang maut, dia gembira, apalagi ketika nanti di alam akhirat. Tidak ini. Di hidup hanya sekali Pak. Kita gunakan Pak hidup sekali ini, kita gunakan untuk dekat sama Allah lah. Hidup Pak, kita hari-hari menuju kematian. Kiri ke utara kita pergi kah? Ke selatan kah? Kita menuju kematian. Ya? Apa kita cari Pak dunia ini, Masya Allah. Hanya kematianlah yang menanti kita Pak. Maka orang-orang yang sudah paham mau kemana dia pergi, dari mana dia datang, dia tidak akan ada lagi Pak. Hatinya sudah pasrah pada Allah. Dia tahu arahnya kemana. Ini Pak orang yang tahu jalan pulang. Nah orang yang kasihan Pak, orang yang nggak tahu pulang kemana. Ini yang kasihan Pak. Dia datang ke kampung ke Jakarta, mau pulang nggak tahu, nggak punya uang lagi, kampungnya pun pulang nggak tahu alamatnya gimana coba. Repot nggak di Jakarta ini? Sasar, Langsak. Nah ini kita Pak bukan orang Indonesia, kita bukan orang Jepang, kita orang akhirat yang ada di dunia untuk persiapan transfer untuk menuju akhirat. Nah itu Pak. Jadi kita jangan merasa kita bukan orang dunia Pak. Tapi kita orang akhirat yang sedang disiapkan sama Allah untuk kehidupan selamanya. Inilah sebenarnya Pak. Tidak ada Pak kecewa di dunia Pak. Sedikit pun nggak ada Pak. Nggak ada galau, nggak ada gulah-gulana, nggak ada Pak. Yang ada kenikmatan, yang ada kesenangan yang tidak akan habis di dunia apalagi akhirat Pak. Nggak ada Pak ya. Itu kalau orang sudah mengenal sama Allah, paripat pada Allah, tidak ada sedikit pun tidak ada Pak. Masya Allah ya, indah Pak ya. Tapi Bapak jauh sama Allah, nggak paripat pada Allah, dirinya saya menderita Pak. Harta banyak menderita, jabatan tinggi menderita, rumah mewah nggak akan kebahagiaan Pak. Karena Bapak satu nggak punya yang kenal dunia ini. Karena satu Bapak nggak kenal sama yang menciptakan dunia ini. Itu masalah Pak. Orang Eropa apa yang kurang Pak? Dia punya rumah mewah, dia punya apartemen, dia punya gaji jutaan miliaran. Apa dia bahagia Pak? Enggak. Karena dia tidak punya Allah, dia nggak kenal Allah, dia nggak tahu arah pulang, dan dia orang yang kesasar Pak. Masya Allah ya. Jadi kita kasihan Pak. Nah tugas kita lah Pak hari ini yang mengenalkan pada Allah, taruh pada Allah. Itulah tugas kita Pak. Jangan sampai kesasar terus. Kasihan Pak. Kasihan Pak orang yang enggak kenal sama Allah. Bapak pisah sama istri aja Pak, bagaimana rasa Bapak pisah sama istri yang Bapak cintain? Apa yang pisah sama Allah Pak? Gimana rasa coba kalau orang berpisah dengan Allah yang menciptakan dia? Berpisah, enggak ada rahmat Allah dekat kita Pak. Gimana coba? Masya Allah ini ya Pak. Jadi enggak Pak, yang penting hidup ini dekat sama Allah, rahmat Allah, dan Allah ridho dengan kita. Itu apa yang sangat penting bagi hidup kita nih, baik kita di dunia dan juga nanti di akhirat yang selamanya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.